Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Delviana Bado. Saya akan menjelaskan untuk topik bagian pertama mengenai etika. Nah, berbicara tentang etika sendiri, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang perbuatan atau tingkah laku manusia dalam hubungannya, baik maupun yang buruk. Nah, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan atau menceritakan apa adanya dan tidak memberikan penilaian. Contohnya itu ketika kita berpikir rasional untuk mengambil sebuah keputusan dan juga menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik. Nah, untuk yang kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus kita kerjakan dan yang tidak harus kita kerjakan. Contohnya, untuk yang saat ini menolak kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena dapat merugikan orang lain. Kebiasaan prostitusi harus dapat dihindari karena bertentangan dengan martabat manusia. Nah, disitulah dimana kita memberikan penilaian. Itulah yang disebut dengan etika normatif. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nugra Adi Kisando Marito. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai. Pertama, pengertian nilai. Nilai merupakan sifat atau suatu benda atau objek yang dapat menarik minat seseorang. Nilai juga pada hakikatnya melekati pada suatu objek. Jadi di sini nilai adalah hal yang ideal yang merupakan cita-cita, idaman, dan keharusan. Contohnya itu seperti jika kita mengimpikan atau mengidamkan tentang rumah, kita harus memilikinya dan kita berupaya untuk mendapatkannya dan memilikinya suatu saat nanti. Terima kasih. Nama saya Nikodemus Simbolon. Saya akan menjelaskan tentang pengertian moral dan norma. 1. Moral. Moral dalam bahasa Latin itu mos, dalam jamaknya itu mores, yang artinya adat atau cara hidup kita dalam berkehidupan. Terus moral dan etika itu mengandung makna yang sama, tetapi moral itu dinilai dari perbuatan kita, sedangkan etika itu dinilai dari pengkajian sistem yang ada. Terus moral itu didapatkan dari ajaran-ajaran, khotbah-khotbah, wejangan-wejangan, sedangkan etika itu didapatkan dari ilmu. Yang kedua itu pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur pola perilaku manusia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Sudila Piai. Saya dari grup besar 4, grup kecil 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Yang pertama ada dua pembukaan. Yang pertama itu norma khusus. Norma khusus ini adalah norma yang mengatur atau bersangkutan dengan situasi atau keadaan tertentu saja atau keadaan khusus. Nah, misalnya contohnya dalam permainan sepak bola, seorang pemain tidak bisa memegang bola itu dengan tangan, dia hanya bisa menendangnya. Dan sedangkan seorang kiper dia memiliki hak khusus, yaitu dia bisa memegang bolanya dengan tangan maupun menendangnya untuk mencegah bolanya masuk ke gawang. Nah, di samping norma khusus ada juga norma umum. Norma umum menurut Makrisus yang di sini ada 3 macam. Yang pertama norma sopan santun, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Nah, norma hukum norma pertama kita bahas tentang norma sopan santun. Norma sopan santun ini berkaitan dengan sikap lahiriah manusia, di mana meskipun sikap lahiriah manusia ini bisa menimbulkan sikap hati seseorang atau mengungkapkan sikap hati seseorang, namun sikap lahiriah dan sehingga menimbulkan kualitas moral. Namun di sisi lain sikap lahiriah ini dia tidak menimbulkan kualitas moral atau tidak berhubungan dengan kualitas moral. Nah, dan orang yang melanggar norma sopan santun ini, jika saat dia melanggar norma sopan santun ini, baik dia tidak mengetahui tata krama di daerah itu ataupun karena terdesak dengan situasi, dia tidak dianggap melanggar
norma moral. Nah, yang kedua kita bahas tentang norma hukum, di mana norma hukum ini adalah norma yang secara tegas oleh masyarakat demi kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Nah, karena di mana norma hukum ini dia tidak boleh dilanggar karena tentunya akan menimbulkan sanksi. Nah, orang yang melanggar norma hukum ini tentunya akan mendapatkan sanksi. Seperti kita tahu, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dan pastinya norma hukum ini tidak sama dengan norma moral, karena norma hukum di sini dia berbicara untuk tertib umum, bukan menilai suatu baik atau buruknya seseorang. Nah, jadi norma hukum ini dia tidak memandang seorang manusia dari latar belakangnya maupun dari melanggar norma hukum ini tentunya akan mendapatkan sanksi. Seperti kita tahu, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dan pastinya norma hukum ini tidak sama dengan norma moral, karena norma hukum di sini dia berbicara untuk tertib umum, bukan menilai suatu baik atau buruknya seseorang. Nah, jadi norma hukum ini dia tidak memandang seorang manusia dari latar belakangnya maupun dari segi sosial budaya, ekonomi maupun politik. Nah, yang ketiga ini kita bahas tentang norma moral, di mana norma moral ini menyangkut atau dia menilai tindakan atau sikap baik buruknya seseorang. Nah, norma moral ini adalah norma yang benar-benar menilai sikap atau baik buruknya seseorang. Nah, karena menilai moral ini seorang manusia benar-benar menilai, dan norma moral ini memiliki bobot. Nah, dan juga norma moral ini dia tidak hanya melihat manusia dari satu segi saja, tetapi dia melihat manusia itu secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu apakah seorang yang taat akan negara, apakah kita adalah seorang yang benar-benar berkelakuan baik atau buruk? Nah, itulah yang menjadi permasalahan moral. Nah, yang terakhir timbullah pertanyaan, bagaimana jika ketiga norma ini saling bertabrakan, antara norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Nah, tentunya norma sopan santun akan mengalah terhadap norma hukum maupun norma moral. Nah, kedua timbul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana jika norma moral dan norma hukum ini saling bertabrakan. Nah, Thomas Aquinas berpendapat bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral atau hukum kodrat itu akan menghilangkan kekuatannya. Jadi di sini maksudnya karena hukum moral ini atau norma moral ini benar-benar menilai seseorang itu dari baik atau buruknya seseorang. Nah, karena dari itulah jika ada suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral, itu akan menghilangkan kekuatan dari hukum moral tersebut. Perkenalkan, saya Ramata Bubolon, grup kecil 19. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang etika politik. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan kata etika politik, tapi mengartikannya mungkin agak sulit. Jadi di sini saya akan menjelaskan etika politik itu seperti apa. Etika politik itu adalah politik yang diambil dari sudut pandang etika, yaitu yang mencakup legitimasi kayak masalah kekuasaan, negara, hukum. Terus etika politik ini juga tidak berkaitan dengan pelaku etika. Jadi pelaku etika itu adalah manusia. Terus selanjutnya di dalam etika politik itu ada dua objek yang dilihat. Yang pertama adalah objek forma. Objek forma ini adalah
pandang subjek yang menelaah objek materialnya. Terus yang kedua ada objek material. Objek material ini adalah yang sasaran penyelidikan dari disiplin ilmu. Terus yang selanjutnya itu etika politik ini tidak lepas dari berkaitan erat dengan kewajiban moral. Kewajiban moral ini yang dimaksud adalah kewajiban yang dilakukan atas dasar kesadaran diri seseorang. Jadi contohnya itu kayak mahasiswa itu diberikan tugas oleh dosennya. Jadi mahasiswa di sini melakukan tugas atas perintah dosen. Jadi ini termasuk kewajiban moral di luar dirinya sendiri. Terus selanjutnya etika moral ini memiliki tugas. Etika moral ini tugasnya untuk membantu agar yang tugas objek material ini dapat dijalankan secara objektif. Terus yang kedua ada juga partisipasi etika politik. Partisipasi etika politik, prinsip-prinsip etika politik. Prinsip-prinsip etika politik ini yang pertama adanya partisipasi demokrasi masyarakat. Terus yang kedua adanya rule of law. Terus paham kemanusiaan. Terus ada hak jaminan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Sarah Bulur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diatur dalam Ketetapan MPR nomor 7 angka Romawi garing MPR garing 2001, yaitu berupa rumusan yang bersumber dari nilai agama yang tentunya bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya yang tercermin dalam Pancasila sebagai suatu dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam etika politik ini juga diatur melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu terhadap masyarakat, dan juga rasa takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Etika politik ini dalam Ketetapan MPR nomor 7 angka Romawi garing MPR garing 2001 ada 6 etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama etika sosial dan budaya. Ini maksudnya untuk menampilkan sikap yang jujur, saling menolong, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain. Dan yang kedua, etika politik dan pemerintah. Ini untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur, adil, terbuka, dan memiliki rasa tanggung jawab atas tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Ini dimaksudkan untuk melahirkan pembisnis yang bersaing secara jujur, adil, bersih, dan juga menghindari atau menghilangkan perilaku yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu etika penegakan hukum dan berkeadilan. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib bersosial, ketenangan, dan keteraturan dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan juga peraturan yang adil tentunya. Dan yang kelima, etika keilmuan. Ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar masyarakat mampu menjaga harkat dan martabatnya. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu etika lingkungan. Ini dimaksudkan agar masyarakat itu tahu tentang pentingnya kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shalomita Kawenang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan etika berpolitik di dalam kehidupan bangsa Indonesia menurut ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti saling menghormati dan menghargai
agama yang ada di Indonesia. Di mana kita ketahui di dalam kehidupan bangsa Indonesia terdapat beragam banyak agama atau budaya yang dianut dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks ini, ketika etika berpolitik dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara bahwa ada Tuhan sebagai spirit, nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku, sehingga untuk tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan di luar etika dan politik dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa ambil contoh seperti tenggang rasa kepada orang lain. Mengingat negara kita merupakan negara hukum, maka dari itu para penegak hukum dapat memberikan hukuman yang tepat bagi siapa saja yang melanggar hukum. Bisa juga seperti ketika kita memperlakukan seseorang itu tidak sesuai dengan hak asasinya, maka dari itu penegak hukum akan dapat memberikan hukuman yang tepat bagi mereka. Nah, di sila ketiga ini, yaitu persatuan Indonesia, kita bisa ambil contoh yaitu cinta tanah air dan cinta bangsa negara kita, di mana kita tahu bersama bahwa negara kita Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, agama, dan budaya, dan banyak daerah-daerah atau pulau-pulau yang terbagi di dalam negara kita. Maka dari itu dibutuhkan satu persatuan yang kuat antara rakyat Indonesia agar bisa menjadi satu kesatuan, menyatukan semua unsur-unsur yang berbeda di dalam berkehidupan bangsa dan negara ini. Kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari kita laksanakan Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hal demikian, hal yang dapat kita lakukan adalah membangun jiwa etika dan politik di dalam diri kita masing-masing yang cocok dengan karakter kebangsaan untuk mengatasi segala bentuk paham politik atau perseorangan untuk menjadi faktor pemecah bangsa ini. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam sila keempat ini, kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak atau mayoritas atau minoritas yang ada. Kita harus menjunjung tinggi nilai kesatuan dan keadilan yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Nah, di sini juga rakyat juga dituntut untuk menjadi warga yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan atau melaksanakan politik atau kewajiban berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa ambil contoh yaitu gotong royong atau bekerja bersama-sama. Dengan etika politik dan imperatif, moral sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di dalam satu bingkai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, kita sudah mencantumkan link video untuk Pancasila sebagai dasar etika politik di Indonesia. Nah, kita sekarang ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya ialah Pancasila tidak hanya sebagai sumber bagi perundang-undangan, tetapi juga merupakan sebagai sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, dan juga berbagai kebijakan yang dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara. Etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan azas legalitas,
disahkan dan dijalankan secara demokratis, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Sekian dari kami kelompok 19. Terima kasih.